Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Suara kunci pintu yang diputar terdengar seperti dentuman keras di tengah kesunyian malam. Sarah, yang sedari tadi duduk di sofa dalam kegelapan, melirik jam dinding. Pukul 23.15. Aris baru saja menginjakkan kaki di rumah setelah menghilang selama 4 jam pasca jam kantor berakhir. Lampu ruang tamu dinyalakan. Aris tampak terkejut melihat istrinya masih terjaga dengan tatapan kosong yang lurus ke arahnya. "Loh, sayang, belum tidur?" Aris berusaha terdengar santai. Meski ada kegelisahan yang tersirat dari caranya menghindari kontak mata. "Menunggumu, Mas. Ponselmu mati," jawab Sarah datar. Aris mendesah panjang, menunjukkan gestur kelelahan yang sangat teatrikal. "Aduh, maaf ya. Tadi Mas benar-benar drop. Kepala pusing sekali. Jadi Mas mampir ke tempat pijat refleksi langganan di dekat terminal. Sepertinya baterainya habis dan Mas tertidur saat dipijat." Sarah berdiri, melangkah mendekati suaminya. Instingnya sebagai wanita mulai bekerja seperti alarm yang berdenging kencang. Ia tidak mencium aroma minyak kayu putih, balsam, atau krim otot yang biasanya menempel pada tubuh Aris jika ia benar-benar habis dari panti pijat kesehatan. Sebaliknya, saat Sarah mengambil tas kerja dari tangan Aris, sebuah aroma menyengat menyerbu indera penciumannya. Wangi melati yang tajam, sangat pekat. Dan ada jejak parfum bunga yang terlalu manis. Jenis parfum yang biasanya digunakan untuk menutupi bau rokok di ruangan tertutup. "Pijat refleksi mana, Mas? Wanginya aneh sekali. Seperti bunga melati." Sarah menyipitkan mata, menatap kerah kemeja Aris yang tampak sedikit berantakan. Aris tertawa canggung. Ia menarik tasnya kembali dengan gerakan cepat. "Mungkin pengharum ruangan tempat pijatnya, Mei. Kamu tahu sendiri kan tempat pijat keras menengah begitu, seleranya kadang berlebihan. Sudah ya, Mas gerah sekali. Mau mandi?" Aris bergegas masuk ke kamar mandi. Mengunci pintu seolah-olah ia sedang melarikan diri dari interogasi. Sarah terdiam. Ia tidak mengejar, tidak juga berteriak. Ia justru berjalan menuju mesin cuci, tempat Aris baru saja melemparkan jaketnya. Dengan tangan gemetar, Sarah merogoh saku-saku jaket tersebut. Ia tidak menemukan sisa uang kembalian atau bon makan siang. Namun, di dalam saku kecil bagian dalam, ia menemukan sebuah kartu nama yang terbuat dari kertas mengkilap murahan. Di sana tertulis, "Melati Indah, pijat tradisional dan refleksi 24 jam." Di bawahnya terdapat alamat sebuah hotel kelas melati yang berada di pinggiran kota. Area yang sama sekali bukan jalur pulang Aris dari kantor. Hati Sarah mencelos. Ini bukan tempat refleksi kesehatan yang biasa dikunjungi suaminya. "Hotel Melati," bisik Sarah. Tiba-tiba, suara notifikasi masuk dari ponsel Aris yang ia letakkan di meja makan. Sarah melirik. Layarnya menyala, menampilkan pesan dari nomor tanpa nama. "Mas, makasih ya buat yang tadi. Ditunggu kedatangannya minggu depan di kamar 303. Terapisnya masih aku ya, jangan ganti." Tangan Sarah mengepal kuat hingga kuku-kukunya memutih. Amarah menyulut di dadanya, namun otaknya bekerja lebih cepat. Ia tahu, jika ia melabrak Aris sekarang, suaminya akan mencari 1000 alasan. Mungkin menyebut itu salah sambung atau sekedar promosi panti pijat. Sarah butuh bukti yang tak bisa dibantah. Ia butuh melihat dengan matanya sendiri apa yang terjadi di kamar 303 itu. "Kamu suka dipijat, Mas?" Sarah berbisik pada pintu kamar mandi yang masih terkunci. "Kalau begitu, biarkan istrimu sendiri yang melayani pijatan terakhir untukmu." Malam itu, di bawah remang lampu kamar, Sarah tidak tidur.
Ia membuka laptopnya dan mulai mencari lowongan pekerjaan di internet dengan kata kunci. Lowongan terapis Hotel Melati Indah. Sebuah rencana nekat mulai tersusun rapi di kepalanya. Pagi hari setelah penemuan pesan itu, Sarah bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tetap menyiapkan sarapan untuk Aris, bahkan mencium pipinya saat suaminya berangkat kerja. Namun, begitu mobil Aris keluar dari pagar, raut wajah Sarah berubah drastis, dingin dan terencana. Ia tahu untuk masuk ke Hotel Melati Indah tanpa dicurigai, ia tidak bisa datang sebagai Sarah si istri manajer. Ia harus menjadi orang lain. Langkah pertama adalah penampilan. Sarah pergi ke pusat perbelanjaan di sisi lain kota agar tidak bertemu kenalannya. Ia membeli sebuah wig pendek berwarna coklat tua dengan poni lempar, sepasang lensa kontak berwarna abu-abu yang mengubah tatapan matanya, dan kacamata berbingkai tebal yang biasa digunakan pekerja kantoran yang lelah. Ini belum cukup, gumamnya di depan cermin toko. Ia membeli alat makeup yang bisa membuat wajahnya terlihat lebih kusam dan sedikit lebih tua. Ia belajar cara menggambar tahi lalat palsu di dekat bibirnya, dan teknik contouring untuk mengubah bentuk tulang pipinya. Langkah kedua yang jauh lebih sulit adalah keahlian. Ia tidak mungkin melamar jadi terapis jika tangannya kaku. Beruntung saat kuliah dulu, Sarah pernah mengambil kursus pijat refleksi untuk membantu ibunya yang sering sakit kaki. Sore harinya, Sarah memanggil seorang terapis pijat panggilan ke rumahnya. Bukan untuk dipijat, tapi untuk bertukar ilmu. "Mbak, tolong ajari aku teknik pijat yang paling umum diminta laki-laki di tempat refleksi," ujar Sarah sambil menyodorkan uang tip yang cukup besar. Terapis itu bingung, namun tetap mengajarinya. "Biasanya fokus di bahu dan punggung bawah, Mbak. Tapi kalau di tempat seperti Melati Indah itu, pijatannya tidak terlalu teknis. Yang penting gerakannya lembut dan membuat mereka rileks." Sarah mencatat setiap gerakan. Ia berlatih pada bantal sofa hingga tangannya pegal. Ia harus memastikan bahwa saat ia menyentuh kulit Aris nanti, suaminya tidak akan mengenali sentuhan tangannya yang biasanya lembut dan penuh cinta, melainkan sentuhan seorang profesional yang asing. Langkah terakhir adalah identitas. Ia mencari kembali kartu tanda penduduk lamanya yang sudah tidak berlaku atau menggunakan nama samaran yang meyakinkan. "Nama saya Sari," ucapnya di depan cermin, melatih nada suaranya agar terdengar lebih rendah dan sedikit serak. "Saya butuh pekerjaan untuk biaya sekolah adik di kampung." Malamnya, Aris pulang dengan wajah ceria yang dibuat-buat. "Minggu depan Mas ada dinas keluar kota 2 hari ya, Mai? Banyak rapat penting." Sarah tersenyum manis, sebuah senyuman yang menyembunyikan badai. "Oh ya, kemana Mas?" "Cuma ke pinggiran kota meninjau proyek baru," jawab Aris sambil asyik dengan ponselnya. Kamar 303. Minggu depan, batin Sarah. Ia sudah siap. Ia bukan lagi Sarah yang dikhianati. Ia adalah Sari, terapis yang akan mengungkap kebusukan suaminya di atas ranjang Hotel Melati yang murah itu. Hotel Melati Indah tampak jauh lebih suram di dunia nyata daripada di situs webnya. Bangunannya bercat krem kusam dengan neon bertuliskan SPA dan refleksi yang berkedip-kedip tidak stabil. Bau asap rokok dan pembersih lantai murah menyambut Sarah saat ia melangkah masuk dengan wig coklat pendek dan riasan wajah yang membuatnya tampak 5 tahun lebih tua. "Mau cari siapa, Mbak?" tanya seorang pria tambun di meja resepsionis sambil asyik mengisap rokoknya. "Saya dengar di sini butuh tenaga terapis tambahan," ujar Sarah dengan suara yang ia buat lebih rendah dan serak. Ia meremas tali tas kulit sintetis murahan yang sengaja ia beli untuk mendukung penyamarannya. "Nama saya Sari." Pria itu menatap Sarah dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan pandangan yang membuat Sarah ingin segera mandi. Tak lama, ia memanggil seorang wanita paruh baya bernama Mami Linda, manajer operasional panti pijat tersebut. Sarah dibawa ke sebuah ruangan sempit di belakang area resepsionis. Mami Linda menatapnya dengan tajam. "Kamu punya pengalaman, Sari. Wajahmu tidak kelihatan seperti orang yang biasa kerja lapangan." "Saya dulu kerja di panti pijat tradisional di Jawa Tengah, Mi. Pulang karena ibu sakit. Sekarang butuh uang buat bayar utang berobatnya," jawab Sarah dengan raut wajah memelas yang sudah ia latih di depan cermin. "Coba pijat tangan saya," perintah Mami Linda ketus. Sarah menarik napas panjang. Ia menggunakan teknik yang ia pelajari dari terapis panggilannya kemarin. Ia menekan titik-titik saraf di telapak tangan Mami Linda dengan kekuatan yang pas. Tidak terlalu lemah agar tidak terlihat amatir, tapi tidak terlalu ahli agar tidak terlihat seperti terapis bersertifikat internasional. Mami Linda mengangguk pelan. "Tenagamu lumayan. Di sini kerjanya sistem shift. Kamu dapat bagian malam karena kamu orang baru. Bayarannya bagi hasil, tips 100% buat kamu. Tapi ingat satu hal,
Mami Linda mendekatkan wajahnya. Tamu di sini macam-macam. Ada yang cuma mau pijat, ada yang mau lebih. Saya tidak mau tahu apa yang kamu lakukan di dalam kamar, yang penting tamu senang dan bayar. Sarah menelan ludah. Saya mengerti, Mi. Bagus, kamu mulai besok malam, pakai seragam ini. Mami Linda melempar sebuah atasan ketat berwarna merah marun ke arah Sarah. Saat keluar dari hotel, jantung Sarah berdegup kencang. Ia berhasil masuk. Ia sekarang memiliki akses ke buku tamu dan jadwal terapis. Malam itu di rumah, Sarah memperhatikan Aris yang sedang sibuk memilih baju untuk dinas luar kotanya minggu depan. Suaminya itu bahkan bersiul-siul kecil, tampak sangat bersemangat. Mas, kemeja yang merah ini saja ya, tanya Aris sambil menunjukkan kemeja kesukaannya. Kenapa kemeja itu, Mas? Biasanya kan pakai yang biru kalau buat rapat, sahut Sarah sambil terus melipat pakaian. Ah, mau suasana baru saja, biar segar, jawab Aris santai. Sarah tersenyum pahit. Kemeja merah itu adalah kemeja yang sama dengan yang Aris pakai saat pertama kali mereka berkencan. Dan sekarang, suaminya akan memakai kemeja penuh kenangan itu untuk menemui wanita lain di kamar 303. Semoga dinasmu lancar ya, Mas. Semoga kamu mendapatkan pelayanan yang pantas kamu terima, bisik Sarah dalam hati. Malam pertama bagi Sari dimulai. Pukul 8 malam, Sarah sudah berdiri di ruang tunggu terapis yang pengap dan penuh asap rokok. Seragam merah marun yang diberikan Mami Linda terasa terlalu ketat di kulitnya, membuatnya merasa telanjang meski pakaian itu tertutup. Rekan-rekan kerjanya, wanita-wanita dengan riasan tebal dan tawa yang terdengar dipaksakan, menatap Sarah dengan penuh selidik. Orang baru ya? Jangan kaku begitu, Sari. Tamu di sini suka yang luwes, cetus salah satu wanita bernama Desi sambil memulas jincu merah menyala. Sarah hanya tersenyum tipis. Fokusnya bukan pada obrolan mereka, melainkan pada sebuah buku besar di meja admin yang terletak di sudut ruangan. Itu adalah buku reservasi. Saat penjaga admin pergi ke toilet, Sarah bergegas mendekat. Jemarinya membolak-balik halaman dengan cepat hingga menemukan tanggal hari ini. Matanya menyisir kolom demi kolom. Kamar 303. Pukul 21.00, tamu Pak A, terapis Rizka. Pak A, bisik Sarah. Jantungnya mencelos. Aris menggunakan inisial. Dan terapisnya adalah Rizka, wanita yang sejak tadi duduk paling tenang di pojok ruangan dengan penampilan yang jauh lebih muda dari yang lain. Sari, kamar 205 sudah siap. Tamu minta pijat capek, teriak Mami Linda dari pintu depan. Sarah tersentak. Ini dia. Ujian pertamanya, ia harus melayani orang asing sebelum ia melayani suaminya sendiri. Ia berjalan menuju lantai 2, masuk ke kamar 205 yang remang-remang dan berbau apak. Di atas ranjang, seorang pria paruh baya dengan perut buncit sudah menunggu. Ayo, cepat, saya pegal semua, ketus pria itu. Sarah mulai melakukan tugasnya. Ia memeras seluruh tenaga di jemarinya agar terlihat meyakinkan. Setiap kali tangan pria itu mencoba meraba pahanya atau mengajaknya bicara yang tidak senonoh, Sarah menjawab dengan sopan namun tegas. Maaf Pak, saya baru, cuma bisa pijat kesehatan. Keringat dingin membasahi wig coklatnya. Ketakutan terbesarnya bukan pada pria buncit ini, melainkan jika Aris tiba lebih awal dan ia tidak sengaja berpapasan di lorong. 1 jam yang terasa seperti selamanya berakhir. Sarah keluar dari kamar 205 dengan tangan yang gemetar hebat. Ia segera turun ke ruang terapis, tepat saat pintu depan hotel terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah terburu-buru. Ia memakai kemeja merah yang baru saja disetrika Sarah pagi tadi. Aris. Sarah segera membalikkan badan, pura-pura sibuk mengambil botol minyak zaitun di rak. Dari pantulan kaca buram di hadapannya, ia melihat Aris disambut oleh Mami Linda dengan sangat akrab. Loh, Pak Aris, sudah ditunggu Mbak Rizka di atas, ujar Mami Linda sambil tertawa kecil. Dia sudah ada di kamar, tanya Aris. Suaranya terdengar sangat bersemangat, suara yang biasanya hanya Sarah dengar saat mereka merayakan hari jadi pernikahan mereka. Sudah Pak, kamar 303 seperti biasa. Sarah melihat suaminya menaiki tangga dengan langkah ringan. Di saat yang sama, Sarah melihat Rizka berdiri dari duduknya, merapikan rambutnya, dan menyusul Aris ke lantai atas. Sarah mencengkram botol minyak di tangannya hingga buku jarinya memutih.
Amarah yang sedari tadi ia tekan kini meledak di dalam kepalanya. Ia tidak hanya melihat pengkhianatan, ia melihat pengkhianatan yang dilakukan dengan penuh kegembiraan. Sari, kamu sudah selesai. Mami Linda menghampirinya. Kebetulan, Rizka mendadak mengeluh sakit perut. Dia bilang dia tidak kuat kalau harus memijat lama di kamar 303. Kamu gantikan dia sekarang. Tamunya itu pelanggan setia. Jangan sampai dia kecewa. Sarah tertegun. Takdir seolah memberikan jalan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Baik Mi, saya yang masuk ke 303. Jawab Sarah dengan suara yang sangat tenang, meski di dalam dadanya sedang terjadi badai besar. Lantai kayu di lorong lantai 3 berderit di bawah langkah kaki Sarah yang gemetar. Di tangannya, sebuah nempan kecil berisi minyak zaitun dan handuk hangat terasa sangat berat. Seolah ia sedang membawa beban seluruh harga dirinya. Ia berhenti di depan pintu kayu berwarna coklat kusam dengan angka 303 yang sedikit miring. Dari dalam, ia mendengar suara tawa kecil Aris. Tawa yang renyah dan lepas. Jenis tawa yang sudah berbulan-bulan tidak pernah Sarah dengar di meja makan rumah mereka. "Kamu wangi sekali malam ini, Riz." Suara Aris terdengar sayup. Sarah memejamkan mata, mengatur napasnya yang mulai memburu. Ia menarik masker medisnya lebih tinggi hingga menutupi separuh wajah, lalu merapikan kacamata berbingkai tebalnya. Ia harus menjadi Sari sepenuhnya. Jika identitasnya terbongkar sebelum ia mendapatkan bukti yang cukup, Aris akan punya celah untuk berkelit. Tok, tok, tok. Suara tawa di dalam mendadak berhenti. "Masuk," sahut Aris. Sarah memutar kenop pintu. Kamar itu remang-remang, hanya diterangi oleh lampu tidur berwarna kuning redup di sudut ruangan. Aroma melati yang semalam ia cium pada jaket Aris, kini memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma Aceh yang lembab. Aris sedang duduk di tepi ranjang, baru saja melepas kemeja merahnya. Di hadapannya, seorang wanita muda dengan pakaian sangat minim sedang duduk di kursi rias. Itu Iska, yang tampaknya belum benar-benar pergi meski mengaku sakit perut. "Loh, mana Rizka?" Aris bertanya sambil menyipitkan mata ke arah Sarah. "Mbak Rizka sedang tidak enak badan, Pak. Saya Sari, penggantinya." Sarah menjawab dengan suara yang ia buat serak dan rendah sambil tetap menundukkan kepala. Aris mendengus kecewa, namun ia kembali berbaring di atas ranjang dengan posisi tengkurap. "Ya sudah, yang penting pijatannya enak. Saya sedang capek sekali setelah rapat seharian." "Rapat seharian? Kebohonganmu sangat lancar, Mas," batin Sarah dengan perih. Rizka bangkit dari kursinya, menatap Sarah dengan sinis. "Kerja yang benar ya, Sari. Pak Aris ini pelanggan VIP-ku. Jangan bikin dia kapok." Rizka kemudian melenggang keluar kamar, meninggalkan Sarah berdua dengan suaminya sendiri di kamar hotel yang menyedihkan itu. Sarah meletakkan nampan di meja samping tempat tidur. Ia menuangkan minyak zaitun ke telapak tangannya. Tangannya sangat gemetar, hingga beberapa tetes minyak tumpah ke lantai. "Ayo, tunggu apa lagi?" tegur Aris tanpa menoleh. Sarah menarik napas panjang, lalu meletakkan telapak tangannya di punggung Aris. Begitu kulit mereka bersentuhan, Sarah merasakan sengatan yang menyakitkan di hatinya. Ini adalah punggung pria yang ia cintai selama 7 tahun. Punggung yang selalu ia peluk sebelum tidur. Punggung yang kini ia sentuh sebagai seorang asing, seorang pelayan di tempat prostitusi terselubung. Sarah mulai menekan otot-otot bahu Aris. Ia menggunakan teknik yang sengaja dibuat lebih kasar dan berbeda dari biasanya. "Au, pelan sedikit Sari. Tenagamu besar juga ya," keluh Aris. "Tapi enak, kena ke bagian yang pegal." Sarah tidak menjawab. Ia terus memijat dengan gerakan mekanis, sementara matanya mulai liar menyisir kamar. Ia melihat ponsel Aris tergeletak di meja samping tempat tidur, dalam kondisi layar menyala. Di sampingnya, ada sebuah bungkusan kecil yang baru saja dibuka. Darah Sarah mendidih. Ia menyadari bahwa jika ia tidak datang malam ini sebagai terapis, Aris akan melakukan hal yang jauh lebih buruk daripada sekedar dipijat. Tiba-tiba, Aris membalikan badannya sedikit, menatap ke arah Sarah yang tertutup masker. "Kamu orang baru ya? Kok saya baru lihat? Matamu, sepertinya saya pernah lihat sebelumnya." Jantung Sarah seakan berhenti berdetak. Ia membeku. Sarah menahan napas. Pertanyaan Aris tentang matanya membuat udara di kamar sempit itu terasa semakin menipis. Ia segera memalingkan wajah, berpura-pura mengambil lebih banyak minyak pijat untuk menghindari kontak mata yang terlalu lama. "Banyak yang bilang begitu, Pak. Mungkin karena saya punya wajah pasaran," sahut Sarah dengan suara serak yang dipaksakan.
Aris kembali berbaring tengkurap, meski tampak masih sedikit penasaran. Mungkin saja, tapi tanganmu, kamu pijatnya pakai perasa astali ya? Jarang ada terapis baru di sini yang tahu titik pegal saya di tulang belikat kiri. Sarah tertegun. Itu adalah titik yang selalu dikeluhkan Aris setiap kali mereka menonton TV bersama di rumah. Tanpa sadar, memori ototnya bekerja melampaui rencana penyamarannya. Ia terbiasa menyembuhkan Aris, dan sekarang kebiasaan itu justru mengancam identitasnya. Kebetulan saja, Pak, jawab Sarah singkat. Sarah mulai bergerak memijat area leher. Di sana, ia melihat sebuah tanda merah kecil di bawah telinga Aris. Bukan bekas pijatan, melainkan bekas kecupan yang jelas ditinggalkan oleh Rizka sebelum Sarah masuk tadi. Rasa mual dan amarah memuncak di tenggorokan Sarah. Ia ingin sekali mencengkeram leher itu, berteriak, dan mencakar wajah suaminya. Namun, ia teringat tujuan utamanya, bukti. Saat Sarah memijat area pinggang, Aris tiba-tiba meraih tangan Sarah. Gerakannya sangat cepat hingga Sarah tidak sempat menghindar. Tunggu, ujar Aris. Ia membalikkan badannya sepenuhnya sekarang. Ia menatap telapak tangan Sarah yang sedang ia genggam. Cincin ini, Sarah tersentak. Ia lupa melepas cincin kawinnya. Meski ia sudah memutar mata cincin itu ke arah dalam telapak tangan agar terlihat seperti cincin polos, bekas lingkaran di jari manisnya masih sangat kentara karena ia jarang melepasnya selama 7 tahun. Kenapa, Pak? Ini cuma cincin murah dari pasar, ujar Sarah, mencoba menarik tangannya kembali. Aris tidak melepaskannya. Ia justru menarik masker yang dipakai Sarah sedikit ke bawah dengan tangan lainnya. Sari, buka maskermu. Saya tidak suka dipijat oleh orang yang bersembunyi. Lagi pula AC-nya dingin, kamu tidak perlu pakai masker. Saya sedang flu, Pak. Saya tidak mau menulari Bapak. Sarah mundur selangkah. Namun Aris semakin curiga. Kebiasaannya yang dominan dan tidak suka dibantah mulai muncul. Buka saja. Saya bayar mahal di sini bukan untuk melihat masker medis, paksa Aris. Ia bangkit dari posisi berbaringnya dan duduk di tepi ranjang. Jaraknya kini hanya 1 meter dari Sarah. Ponsel Aris di meja samping tempat tidur tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk terlihat di layar yang menyala. Mama, Mas, Sarah belum tidur ya? Tadi dia telepon Mama tanya soal resep kue. Suaranya kayak lagi nangis. Kamu jagain dia, jangan lembur terus. Aris melirik layar ponselnya sebentar. Raut wajahnya berubah sedikit merasa bersalah. Namun ia segera mematikannya. Ia kembali menatap Sarah yang berdiri kaku di depannya. Ayo Sari, buka maskernya. Atau saya panggil Mami Linda dan bilang kamu tidak sopan pada tamu. Ancam Aris. Sarah tahu ia tersudut. Jika ia lari sekarang, ia kehilangan kesempatan untuk menangkap basah Aris secara total. Jika ia membuka masker, semuanya berakhir. Sarah menarik napas panjang. Ia harus melakukan sesuatu yang drastis untuk mengalihkan perhatian Aris sebelum pria itu mengenali wajah di balik kacamata dan wig tersebut. Ruangan itu terasa semakin sempit. Tangan Aris sudah berada di pinggiran masker medis Sarah, siap untuk menariknya turun. Di bawah lampu kuning yang redup, Sarah bisa melihat bayangan dirinya di bola mata Aris. Bayangan seorang wanita yang gemetar, namun menyimpan kemarahan yang bisa menghanguskan seluruh hotel ini. Kenapa tanganmu gemetar begitu, Sari? Kamu takut? Aris bertanya dengan nada meremehkan, sedikit sombong karena merasa memiliki kendali penuh. Tepat saat jemari Aris hendak menyentuh kulit pipinya, Sarah melakukan gerakan tak terduga. Ia sengaja menjatuhkan botol minyak zaitun ke lantai, menciptakan suara dentingan keras dan tumpahan cairan yang licin. Aduh, maaf Pak, lantainya jadi kotor. Sarah segera berjongkok, berpura-pura panik membersihkan tumpahan itu dengan handuk cadangan. Ceroboh sekali kamu, bentak Aris. Emosinya yang labil meledak karena momen intimnya terganggu. Baru kerja sehari saja sudah merusak suasana. Maaf Pak, saya ambil pembersih dulu di luar. Sarah bergegas berdiri, mencoba menuju pintu. Namun Aris lebih cepat. Ia mencengkeram lengan Sarah. Tarikannya begitu kuat hingga wig coklat Sarah sedikit bergeser ke samping. Aris terdiam. Ia melihat garis rambut asli Sarah yang berwarna hitam legam tersembunyi di balik wig yang tidak rapi itu. Mata Aris membelalak. Kecurigaan yang tadi hanya samar kini berubah menjadi kesadaran yang mengerikan. Wig, kamu pakai rambut palsu? Aris tidak lagi mencoba membuka masker. Kali ini ia menyambar wig itu dan menariknya hingga lepas. Rambut asli Sarah yang panjang tergerai jatuh ke pundaknya. Sarah mematung. Penyamarannya hancur total. Aris mundur 2 langkah, wajahnya berubah pucat pasi seolah baru saja melihat hantu. Ia menatap wajah Sarah, lalu kacamata besarnya, lalu seragam terapis merah ketat yang membungkus tubuh istrinya. Sarah? Suara Aris bergetar, hilang sudah nada sombong dan berkuasanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu pakai baju seperti ini? Sarah tidak lagi menurunkan suaranya. Ia berdiri tegak, melepaskan kacamata dan maskernya dengan perlahan.
Ia menatap Aris dengan mata yang merah karena menahan tangis dan amarah. Aku melakukan apa yang dilakukan terapis kesayanganmu, Mas, ujar Sarah. Suaranya kini kembali jernih dan tajam seperti sembilu. Memijat punggung suamiku yang katanya lelah karena rapat proyek. Sarah, ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku cuma... Aris mulai gagap, otaknya berputar cepat mencari kebohongan baru. Cuma apa? Cuma mampir karena pegal. Dengan kemeja merah yang kamu pakai saat melamarku dulu? Sarah menunjuk ke meja yang tergeletak di ranjang. Atau cuma mau mengecek apakah kamar 303 masih senyaman rumah kita? Tepat saat itu pintu kamar terbuka. Mami Linda masuk dengan wajah kesal. Sari, kenapa lama sekali pijatnya? Ada tamu lain yang... Mami Linda terhenti saat melihat Sarah dengan rambut terurai dan Aris yang bertelanjang dada dengan wajah ketakutan. Loh, ada apa ini? Kamu bukan Sari? Sarah menoleh ke arah Mami Linda, lalu kembali menatap Aris. Bukan Mi. Nama saya Sarah. Saya istri dari pelanggan VIP Anda ini. Sarah mengambil ponselnya dari saku tersembunyi di balik seragamnya. Ponsel yang sejak awal sudah menyala dalam mode perekaman video. Dan aku sudah merekam semua percakapan kalian, Mas. Termasuk saat kamu memuji terapis ini dan mengabaikan pesan dari ibumu. Suasana di kamar 303 mendadak mendingin. Lebih dingin dari hembusan AC yang berisik di sudut ruangan. Mami Linda, yang biasanya lihai mengendalikan situasi, memilih mundur perlahan dan menutup pintu. Tidak ingin terlibat dalam urusan rumah tangga yang meledak di depan matanya. Aris berdiri mematung, hanya mengenakan celana panjang, tampak sangat kecil dan rapuh tanpa kemeja merahnya. Sarah, dengarkan dulu. Mas bisa jelaskan. Mas kesini cuma karena stres kerjaan. Tidak ada maksud apa-apa dengan Rizka atau siapapun. Stres kerjaan? Sarah tertawa getir. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil dari tas sintetis yang ia bawa sebagai Sari. Mas, kamu lupa kalau istrimu ini mantan sekretaris direktur. Aku tidak hanya pandai memijat, aku juga pandai melacak data. Sarah melemparkan amplop itu ke atas ranjang. Aris membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada cetakan mutasi rekening rahasia Aris yang selama ini tidak diketahui Sarah. Mutasi yang menunjukkan aliran dana rutin ke rekening atas nama Rizka Amelia. Ternyata stresmu mahal ya, Mas. 5 juta setiap bulan untuk uang jamu terapis ini. Lanjut Sarah. Dan ini, Sarah menunjukkan layar ponselnya yang menampilkan rekaman video 10 menit terakhir. Video ini cukup untuk membuktikan di pengadilan bahwa kamu berada di tempat yang tidak semestinya dengan niat yang sangat jelas. Sarah, tolong, jangan bawa-bawa pengadilan. Mas minta maaf. Mas hilaf. Aris mencoba mendekat, hendak menyentuh tangan Sarah, namun Sarah mundur dengan tatapan jijik. Jangan sentuh aku dengan tangan yang tadi menunggu sentuhan wanita lain. Desis Sarah. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Mas? Bukan hanya karena kamu selingkuh, tapi karena kamu melakukannya di tempat kumuh ini, menggunakan uang yang seharusnya kita tabung untuk program hamil kita, dan berbohong pada ibumu sendiri. Mas akan berubah, Sarah. Mas janji. Kita pulang sekarang ya, kita bicarakan di rumah. Rintih Aris, air mata mulai mengenang di matanya. Entah karena menyesal atau karena takut kehilangan fasilitas hidup yang selama ini disediakan Sarah. Rumah? Sarah tersenyum tipis, sebuah senyuman yang paling menakutkan yang pernah dilihat Aris. Saat kamu asyik dinas luar kota di sini, aku sudah memanggil jasa pindahan. Semua barang-barangmu sudah aku kirim ke rumah ibumu. Aku juga sudah mengganti kunci rumah. Aris ternganga. Kamu tidak bisa melakukan itu. Itu rumah kita. Itu rumah atas namaku, Mas, yang cicilannya dibayar dari gajiku. Sarah melangkah menuju pintu. Ia mengambil kemeja merah Aris dari ranjang dan melemparkannya ke wajah suaminya. Pakai bajumu. Kamu terlihat menjijikan seperti ini. Aku sudah memesankan taksi untukmu, tapi bukan ke rumah kita. Ke rumah ibumu, supaya beliau tahu putra kebanggaannya baru saja lulus dari Hotel Melati. Sarah membuka pintu kamar 303 dengan kepala tegak. Di luar, beberapa terapis dan pelayan hotel menonton dengan rasa ingin tahu. Namun Sarah tidak peduli. Ia sudah selesai dengan penyamarannya. Ia sudah selesai dengan Sari. Dan ia sudah selesai dengan Aris. Aris melangkah keluar dari Hotel Melati Indah dengan kemeja merah yang kancingnya terpasang tidak beraturan. Udara malam yang lembab terasa menampar wajahnya. Di luar, taksi yang dipesan Sarah sudah menunggu. Supir taksi itu menatap Aris dengan pandangan aneh. Mungkin karena Aris keluar dari hotel kelas rendah itu dengan wajah pucat dan mata sembab. Sepanjang perjalanan, Aris mencoba menghubungi Sarah berkali-kali, namun nomornya sudah diblokir. Ia mencoba mengirim pesan melalui aplikasi lain, namun hanya muncul centang 1.
Ia benar-benar telah diputus dari kehidupan wanita yang selama 7 tahun menjadi dunianya. Saat taksi berhenti di depan rumah ibunya, pemandangan di teras membuat jantung Aris seolah berhenti berdetak. Tumpukan kardus dan koper miliknya tergeletak begitu saja di atas ubin, disinari lampu jalan yang temaram. Ibunya, seorang wanita tua yang sangat menjunjung tinggi tata krama dan kehormatan keluarga, berdiri di ambang pintu dengan wajah yang lebih keras daripada batu karang. "Ibu," suara Aris mencicit. Plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi Aris bahkan sebelum ia sempat menapakkan kaki di anak tangga teras. Ibunya tidak berteriak, namun suaranya yang gemetar karena menahan amarah jauh lebih mengerikan. "Sarah sudah menceritakan semuanya. Dia mengirimkan video itu, Aris. Video kamu di kamar hotel itu," bisik ibunya. "Ibu membesarkanmu untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, bukan menjadi binatang yang memburu kepuasan di tempat kotor saat istrimu berjuang sendirian di rumah." "Bu, Aris cuma hilaf. Sarah terlalu sibuk dengan kerjanya." Aris mencoba membela diri, sebuah insting pengecut yang selalu muncul saat terpojok. "Jangan gunakan kesibukan istrimu sebagai alasan busukmu," bentak ibunya. "Sarah bekerja keras untuk mencicil rumah kalian. Sarah menelpon ibu sore tadi sambil menangis, menanyakan resep makanan kesukaanmu karena dia ingin menyambutmu pulang dinas. Ternyata dinasmu dipelukan wanita lain." Ibunya menunjuk ke arah tumpukan koper. "Bawa barang-barangmu masuk ke kamar belakang, dan besok pagi kamu harus ikut ibu ke kantor pusat perusahaanmu. Ibu sendiri yang akan mengantarmu untuk menyerahkan surat pengunduran diri." Aris terbelalak. "Bu, jangan. Kalau Aris keluar kerja, Aris tidak punya apa-apa lagi." "Kamu memang sudah tidak punya apa-apa, Aris. Kamu sudah kehilangan harga dirimu. Ibu tidak sudi melihatmu dipecat secara tidak hormat karena skandal jika video itu sampai ke tangan bosmu. Lebih baik kamu mundur dengan sisa malu yang kamu punya." Sementara itu, di sebuah kafe 24 jam yang terang benderang di pusat kota, Sarah duduk sendirian. Ia sudah melepas wig, menghapus riasan sari yang kusam dan mengganti seragam merah marunnya dengan kemeja putih bersih yang ia simpan di mobil. Di depannya bukan lagi minyak pijat, melainkan secangkir kopi hitam dan tumpukan berkas dari pengacaranya. Sarah menarik nafas panjang. Rasanya aneh. Ada bagian dari dirinya yang hancur, tapi ada bagian lain yang merasa sangat ringan, seperti baru saja melepaskan lintah yang selama ini menghisap hidupnya. Ia mengambil ponselnya, menghapus foto profil pernikahannya, dan menggantinya dengan foto pemandangan laut yang luas. 1 tahun kemudian, Sarah berdiri di depan cermin besar di kantor barunya. Ia kini mengelola sebuah agensi konsultasi karir yang sukses. Penampilannya jauh berbeda dari setahun lalu. Ia tampak lebih segar, elegan, dan pancaran matanya penuh dengan kepercayaan diri. Tidak ada lagi jejak kesedihan atau wajah kusam sari yang penuh beban. "Mas Sarah, berkas kerjasama dengan vendor sudah siap untuk ditandatangani," ujar asistennya sambil masuk ke ruangan. "Terima kasih, taruh saja di meja," jawab Sarah ramah. Saat ia duduk, sebuah notifikasi muncul di layar ponselnya. Itu adalah pesan dari nomor asing yang sudah lama tidak ia gubris. Sebuah foto dikirimkan. Aris tampak duduk di sebuah warung kopi pinggir jalan. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya, dengan pakaian yang kusam. Aris kehilangan pekerjaannya di kantor lama, dan kabarnya ia kesulitan mendapatkan posisi manajerial lagi karena reputasi mundur secara tidak hormat yang mengikutinya. Rizka, wanita itu meninggalkannya begitu tahu Aris tidak lagi memiliki uang dan fasilitas. Aris kini bekerja serabutan, mencoba menyambung hidup dari satu proyek kecil ke proyek lainnya. Sarah hanya menatap foto itu selama beberapa detik sebelum menekan tombol delete. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa puas yang meluap-luap, hanya ada kekosongan yang damai. Aris sudah menjadi orang asing baginya, sama asingnya dengan tamu-tamu di Hotel Melati setahun yang lalu. Sore itu, Sarah menyempatkan diri mampir ke panti asuhan tempat ia sering menjadi donatur tetap. Ia sedang merencanakan untuk membangun fasilitas kesehatan kecil di sana. "Mak Sarah, kok bisa terpikir untuk belajar teknik pijat refleksi buat anak-anak di sini?" tanya salah satu pengurus panti saat melihat Sarah menyajari mereka teknik relaksasi sederhana. Sarah tersenyum kecil. "Dulu keahlian ini menyelamatkan hidup saya dari kebohongan. Sekarang saya ingin keahlian ini membawa kebaikan bagi orang lain." Ia teringat malam di kamar 303, malam di mana ia harus merendahkan dirinya menjadi terapis demi mengungkap kebenaran. Pengalaman itu bukan lagi sebuah trauma, melainkan sebuah medali keberanian. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bukan sekadar istri yang bisa dibodohi, melainkan wanita yang mampu mengendalikan takdirnya sendiri. Ponselnya berdering lagi, kali ini dari Ibunda Aris. Wanita tua itu masih sering menelepon untuk sekadar menanyakan kabar atau meminta maaf atas nama putranya. "Sarah, ibu hanya ingin bilang, ibu bangga melihatmu sukses sekarang. Kamu benar-benar wanita yang kuat."
Suara Ibu Aris terdengar tulus dari seberang telepon. Terima kasih, Bu. Semoga Ibu juga selalu sehat di sana. Jawab Sarah sopan namun tetap menjaga jarak. Sarah menutup teleponnya, menarik napas dalam udara sore yang sejuk. Ia melangkah menuju mobilnya sendiri, mengendarainya menuju rumah yang kini terasa sangat luas dan penuh energi positif. Aris telah memberikan pijatan pengkhianatan yang paling menyakitkan, namun Sarah membalasnya dengan skakmat yang paling elegan, hidup bahagia tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Penyamaran itu telah berakhir dan Sarah telah memenangkan permainannya. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.